Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ashghilid dhalimin bid dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini, pagi ini kami bersama seluruh tokoh masyarakat yang ada di Sulawesi Tenggara yang tergabung dalam Forum Tokoh Peduli Umat Sulawesi Tenggara menyampaikan aspirasi masyarakat tentang tolak rencana kenaikan BBM, gas LPG dan tarif dasar listrik. Oleh karena itu, ini adalah merupakan kebutuhan atau hajat hidup rakyat Indonesia khususnya dan umat manusia pada umumnya, sehingga kami datang untuk mengatakan atau menyatakan sikap bahwa kami menolak tentang kenaikan 3 hal tersebut. Dan di sini alhamdulillah kami bersama beberapa tokoh yang tergabung dalam FTPU, Forum Tokoh Peduli Umat Sulawesi Tenggara, yang akan menyampaikan, sebelum saya bacakan pernyataan sikap, akan menyampaikan sedikit kurang lebih 5 menit beberapa tokoh yang akan kami tunjuk. Yang pertama adalah tokoh pergerakan dakwah Islam Sulawesi Tenggara yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustadz Yuslan Abu Fikri, SE, kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, pagi ini, siang ini kami melaksanakan rencana untuk melaksanakan aksi audiensi ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tenggara dalam aksi penolakan terhadap rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM, kemudian Pertalite solar, TDL dan juga LPG. Jelas kebijakan ini adalah kebijakan yang sangat zalim karena kebijakan ini diambil di saat kondisi masyarakat kita hari ini berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan akibat tekanan ekonomi yang begitu sangat berat sekali, ekonomi yang sangat sulit sekali. Akibat pandemi, kemudian harga-harga barang kebutuhan pokok yang terus juga merangkak naik, ditambah dengan kondisi pandemi yang sepenuhnya belum pulih saat ini. Maka tentu kebijakan ini akan semakin membebani masyarakat kita, akan semakin mempersulit ekonomi rakyat, akan memperpanjang penderitaan rakyat, inflasi yang semakin tinggi, kemudian juga kesulitan-kesulitan ekonomi lainnya. Maka jelas ini sekali lagi adalah sebuah kebijakan zalim yang luar biasa bila rencana jahat ini masih terus akan dilanjutkan oleh pemerintah. Dan juga kebijakan ini jelas adalah sebuah kebijakan yang penuh dengan pengkhianatan terhadap rakyat Indonesia, khususnya sebagai pemilik sah terhadap kekayaan alam ini. Karena sejatinya pemilik sah kekayaan alam ini adalah rakyat Indonesia yang seharusnya kemudian negara mengelolanya untuk kemakmuran, sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Tetapi yang terjadi justru kekayaan alam ini diserahkan kepada pihak asing, dikelola oleh asing, sehingga pada akhirnya kemudian ini adalah sebuah pengkhianatan yang sangat nyata terjadi di hadapan mata kita. Apa yang dinyatakan oleh pemerintah bahwa menaikkan harga BBM terkait dengan lonjakan harga minyak dunia, jelas juga ini mengandung unsur kebohongan di dalamnya, karena ketika harga minyak dunia pada saat pandemi turun hingga 20 US dollar per barel, justru malah harga minyak yang ada kita sekarang ini tidak naik. Nah, ini adalah sebuah nyata, adalah sebuah kebohongan yang luar biasa. Maka kita menuntut kepada pemerintah untuk segera menghentikan kebijakan yang sangat tidak berpihak kepada masyarakat yang tidak punya empati sama sekali, kebijakan yang penuh dengan kezaliman dan pengkhianatan ini, agar insya Allah kita berharap mudah-mudahan pemerintah hadir untuk betul-betul melayani, bukan malah menjual kekayaan rakyat alam ini kepada pihak asing. Saya kira ini yang saya sampaikan dari pergerakan dakwah Islam. Saya berharap mudah-mudahan insya Allah masyarakat, pemerintah dan seluruh elemen yang ada di Indonesia dan khususnya kita di Sulawesi Tenggara ini hanya mengambil Islam sebagai solusi satu-satunya untuk menyelesaikan seluruh problem kita. Saya kira demikian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Terima kasih kami
telah memberikan kesempatan kepada salah seorang tokoh. Kemudian ada yang kedua, tapi sebelumnya kami sampaikan kenapa kami sampai menyatakan pernyataan ini di depan halaman kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, karena kami sudah masukkan surat tadi, surat yang nomor 027 garing B garing PA strip FTPU garing 4 Romawi garing 2022. Nah, kami sudah diterima dengan baik oleh Bapak Mansur SSI yang telah memberikan kita kesempatan. Yang insya Allah nanti audiensi ini atau hearing ini akan dilakukan secepatnya. Kami minta secepatnya supaya bisa berlanjut. Baik, yang berikutnya kami minta penyampaiannya dari salah seorang tokoh praktisi hukum. Beliau adalah yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Saiful Esa MH. Kami silakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rencana pemerintah Indonesia untuk menaikkan bahan bakar minyak, menaikkan tarif dasar listrik, menaikkan gas LPG sebetulnya adalah sebuah pelanggaran konstitusi. Disebut sebagai pelanggaran konstitusi, disebut juga sebagai pengkhianatan terhadap konstitusi, karena di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 jelas, the founding fathers negara ini, para pendiri negara ini sudah menyatakan bahwa tujuan mendirikan negara itu adalah salah satu di antaranya dan poin pertama adalah memajukan kesejahteraan umum. Jelas, menaikkan apa yang saya sebut tadi, menaikkan tarif dasar listrik, menaikkan BBM, menaikkan gas LPG, jelas pengkhianatan konstitusi karena ini pasti melenceng dari tujuan memajukan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, pengkhianatan terhadap konstitusi terutama di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 itu tegas dinyatakan bahwa bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya itu sebesar-besarnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Jadi dengan demikian, apa yang menjadi rencana pemerintah ke depan, apa yang menjadi grand design pemerintah yang ke depan untuk menaikkan tarif dasar listrik, untuk menaikkan BBM, untuk menaikkan gas LPG, jelas sekali lagi penegasan saya adalah pelanggaran terhadap konstitusi. Dan ini seandainya para pendiri negara kita ini, para founding fathers negara ini bangkit dari kuburnya dan menyaksikan persoalan ini, pasti mereka akan marah, pasti mereka akan menangis, pasti mereka akan sedih melihat bagaimana kenyataan rakyat sekarang ini yang berada di dalam himpitan ekonomi, yang berada di dalam kesengsaraan ekonomi. Maka saya mewakili seluruh kaum muslimin wabil khusus yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara di halaman gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara itu menyatakan pertama, sangat menyayangkan sikap dari pemerintah kalau ada rencana untuk menaikkan tarif dasar listrik, BBM, dan gas LPG. Itu yang pertama. Yang kedua adalah meminta kepada seluruh anggota perwakilan rakyat yang ada di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menginisiasi ini, untuk menekan pemerintah pusat supaya tidak lagi melakukan kebijakan-kebijakan yang zalim, supaya tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kebijakan itu adalah sebuah pelanggaran terhadap konstitusi, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak pro kepada rakyat, yang tidak berpihak kepada rakyat. Saya menyampaikan kepada pemerintah khususnya yang Islam, ingatlah sabda Nabi Rasulullah SAW, doa baginda dari Rasulullah yang ketika beliau mendoakan para pemimpin yang zalim, yang menyulitkan rakyatnya, dia juga pasti akan disulitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Demikian pernyataan dan penyampaian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Syukran. Kemudian penyampaian yang ketiga dari salah seorang tokoh mubalik Provinsi Sulawesi Tenggara. Beliau adalah Bapak Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Amrin Amrullah. Kepada beliau kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin. Amma ba'da. Hari ini alhamdulillah atas izin Allah kami bersama para tokoh kemudian mendatangi kantor DPRD untuk melakukan hearing. Namun qadarullah para anggota dewan tidak sedang berada di tempat. Tapi insya Allah tidak akan mengurangi semangat kami untuk berjuang untuk menyampaikan apa yang menjadi masalah umat bangsa ini. Yang kemudian kami ingin sampaikan bahwasanya telah sampai kabar kepada kami semua bahwa ada rencana dari pemerintah yang akan menaikkan berbagai macam kebutuhan pokok, khususnya BBM, tarif dasar listrik, dan gas LPG. Dan tentu saja rencana ini tidak pernah kami diamkan. Karena kenapa? Ini terkait dengan kemaslahatan umat. Ini terkait dengan nasib anak bangsa ini. Maka itu kami para tokoh tidak akan pernah diam melihat kezaliman seperti ini. Maka kami mengingatkan kepada pemerintah, sadarlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man 'arada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka sungguh baginya penghidupan yang sempit dan kelak di hari kiamat nanti dibangkitkan dalam keadaan buta. Telah sampai peringatan kepada pemerintah, kepada mereka yang diberikan amanah mengurus urusan umat agar kemudian tidak menzaliminya, tapi kemudian atas dasar berbagai macam pertimbangan secara ekonomis mereka bekerja sama dengan para pemilik modal yang hanya semata-mata mencari keuntungan duniawi, keuntungan materi, maka nasib rakyat pun dilupakan. Nasib rakyat disengsarakan dengan rencana kenaikan berbagai macam kebutuhan yang kami jelaskan tadi. Karena itu kami memohon kepada pemerintah, kami berharap kepada pemerintah agar kemudian betul-betul berlaku adil, agar kemudian pemerintah betul-betul layaknya sebagai pelayan kepada umat, kepada masyarakatnya, tidak menjadikan rakyatnya sebagai objek, tidak menjadikan rakyatnya sebagai sapi perah untuk keuntungan kelompok mereka sendiri. Karena itu kezaliman, al-muslimuna surakau fi salatin, al-qalau wal mau an-nar. Umat Islam berserikat dalam 3 hal. Yakni apa? Padang rumput, air, dan api. Di dalamnya terkandung berbagai macam sumber daya alam yang seharusnya itu negara, dalam hal ini pemerintah, dalam hal ini pengambil kebijakan negeri ini harusnya mengelola untuk kemaslahatan umat. Untuk kemaslahatan umat, karena itu merupakan tanggung jawab mereka. Maka di bulan Ramadan ini, di akhir-akhir Ramadan ini, kami mewakili Mubalik Sulawesi Tenggara mengingatkan kepada pemerintah, jangan sekali-kali berbuat zalim, karena sungguh dosanya sangat besar. Ingatlah bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Karena itu kami ingatkan sekali lagi, sadarlah, jangan sekali-kali membuat kezaliman, jangan sekali-kali menyengsarakan rakyat, karena sungguh azab Allah itu sangat pedih. Dan kami ingatkan, bertakwalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, berpegang teguh kepada syariat agama ini. Demikian yang kami sampaikan. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sebelum saya ke yang keempat, kami tunjukkan dulu surat yang kami kirim supaya tahu bahwa kami datang juga membawa surat resmi dari Forum Tokoh Peduli Umat Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian karena ada hal bapak-bapak para pejabat di DPR ini ada upacara katanya, sehingga ditangguhkan sampai beberapa waktu. Semoga kita akan bisa bertemu. Baik, untuk selanjutnya penyampaian dari salah satu orang tokoh praktisi pendidikan. Beliau adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Muhammad Yasin SPD MPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Alhamdulillah, kami dari tokoh peduli umat mewakili daripada Pak intelektual. Mudah-mudahan para intelektual ini yang memiliki kekayaan intelektual yang sangat luar biasa. Intelektual harus berada di garda terdepan juga di samping ulama untuk memberikan masukan-masukan dengan daya kritisnya terhadap berbagai persoalan yang menimpa daripada umat. Perlu diketahui bahwa beberapa waktu ke depan pemerintah akan menaikkan kebutuhan dasar pokok yang menjadi harapan
masyarakat untuk kemudian dimanfaatkan sebaik-baiknya. Namun kalau betul-betul rencana ini pemerintah menaikkan beberapa hal, diantaranya adalah tarif dasar listrik, gas LPG, BBM, Pertalite, dan solar, maka hal yang sangat berbahaya. Mengapa? Karena menyangkut hajat hidup masyarakat banyak. Kita ketahui bahwa masyarakat sudah berada pada kesulitan yang menghimpit disebabkan karena pandemi ini, maka ini betul-betul kami mewakili daripada intelektual menolak keras karena memberikan mudarat yang jauh lebih besar kepada masyarakat. Di dalam Islam tentu kita sama-sama pahami bahwa kezoliman itu tidak boleh kita biarkan. Mengkritik pemerintah bukan berarti menjatuhkan wibawa pemerintah di depan publik, tapi mengkritik sepanjang kritikan itu adalah konstruktif, maka itu dibolehkan di dalam hukum kita, hukum positif kita. Maka kami dari intelektual berharap agar kemudian betul-betul pemerintah membatalkan daripada rencana menaikkan beberapa kebutuhan pokok masyarakat tadi itu. Karena kalau tidak, tentunya ini akan mengundang daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya bahwa tidaklah seorang pemimpin yang membebani masyarakat kemudian dia meninggal kecuali kemudian pemimpin itu dimasukkan ke dalam neraka. Tentu pemimpin dengan kita sebagai masyarakat, kita adalah bersaudara. Tentu kita tidak ingin pemimpin kita itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena kebijakan. Maka disinilah pentingnya umat Islam, terutama para tokoh, wabil khusus lagi para intelektual, para akademisi, karena mereka memiliki daya kritis, melakukan penelitian riset agar memberikan suatu kesimpulan, rumusan dan kesimpulan. Tentu hal ini sangat bermanfaat bagi pemerintah. Inilah yang kami bisa sampaikan dari perwakilan dari intelektual. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua agar kemudian negeri kita ini bisa dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Demikian 4 penyampaian dari para tokoh. Dan kemudian di sesi acara, saya selaku Ketua Forum Tokoh Peduli Umat Provinsi Sulawesi Tenggara akan membacakan pernyataan sikap. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap Forum Tokoh Peduli Umat Provinsi Sulawesi Tenggara tentang tolak rencana kenaikan BBM, Pertalite, solar, gas LPG, dan tarif dasar listrik. Berdasarkan penyampaian Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam rapat kerja dengan Komisi 7 DPR RI Rabu 13 April yang lalu, mengatakan bahwa akibat lonjakan harga minyak dan LPG dunia dan untuk mengurangi tekanan subsidi di APBN, maka mendorong pemerintah berencana untuk melakukan penyesuaian harga jual eceran LPG subsidi tabung 3 kilo dan juga harga bensin Pertalite, RON 90 dan solar, serta menerapkan penyesuaian tarif listrik. Sebelumnya, melalui Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, pemerintah juga akan mengumumkan rencana menaikkan harga Pertalite dan gas LPG, menyusul rencana kenaikan harga BBM jenis solar. Berkenaan dengan hal itu, kami, para tokoh peduli umat yang sangat konsen dan peduli terhadap berbagai permasalahan bangsa dan keumatan yang tergabung dalam Forum Tokoh Peduli Umat Provinsi Sulawesi Tenggara, menyampaikan pendapat dan pandangan sebagai berikut. 1. Bahwa sejatinya tugas utama pemerintah adalah mengurusi dan melayani rakyat. Hubungan yang harus dibangun adalah hubungan yang melayani dan meringankan beban penderitaan rakyat, bukan justru berdagang dengan menggunakan logika untung rugi. Rasulullah Muhammad SAW telah menegaskan dalam sabdanya akan peran dan tanggung jawab pemimpin negara. Imam atau khalifah adalah ra'in, pengurus atau pelayan rakyat, dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya. Hadis riwayat Bukhari. 2. Bahwa sesungguhnya tugas utama lainnya yang wajib diemban oleh pemerintah adalah memberikan perlindungan kepada rakyatnya, menjadi junnah, menjadi perisai bagi rakyatnya di tengah gempuran ideologi kapitalisme liberal dan ketamakan kapitalis oligarki yang merampas kekayaan rakyat dan negara.
pemerintah harus menjadi pelindung bagi rakyat dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan politik untuk memproteksi rakyatnya dari segala hal yang mengancam dan merusak serta untuk menyelamatkan nasib rakyat. Rasulullah Muhammad SAW kembali menegaskan hal ini dalam sabdanya. Sesungguhnya Al-Imam Khalifah itu perisai di mana orang-orang akan berperang di belakangnya, mendukung dan berlindung dari musuh dan kekuasaannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Bahwa sejatinya rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM jenis Petralet dan solar, harga gas LPG 3 kilo, dan menaikkan tarif dasar listrik adalah kebijakan dolim yang pasti akan menyengsarakan rakyat, di mana hasil pengurangan subsidi untuk mengurangi tekanan APBN tidaklah sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh rakyat. Apalagi di tengah beban kehidupan rakyat yang sudah sulit akibat harga-harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik dan dampak dari pandemi yang belum sepenuhnya pulih. Ingatlah, penguasa yang dolim pasti akan mendapatkan adab pedih di akhirat kelak. Rasulullah Muhammad SAW bersabda dan mendoakan mereka dalam sabdanya, "Ya Allah, barang siapa yang mengatur suatu urusan umatku, walau dia menyusahkan mereka, maka susahkanlah urusan penguasa itu. Barang siapa yang mengatur urusan umatku, tapi mempersulit mereka, maka persulitlah, ya Allah, urusan penguasa itu." Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. 4. Bahwa sesungguhnya rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM, jenis Petralet dan solar, harga gas LPG 3 kilo, dan menaikkan tarif dasar listrik adalah juga kebijakan khianat. Kebijakan ini sesungguhnya tidak lain adalah untuk mensukseskan dan menyempurnakan proyek liberalisasi migas khususnya di sektor hilir, yakni di sektor niaga dan distribusi. Setelah sebelumnya telah dilakukan liberalisasi di sektor hulu, yaitu di sektor eksplorasi dan eksploitasi. Liberalisasi migas adalah penguasaan yang lebih besar kepada pihak swasta atau asing dan pengurangan peran negara. Kebijakan fasad seperti ini jelas akan sangat merugikan dan menyengsarakan rakyat yang notabene adalah pemilik sumber daya alam itu sendiri. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, kaum muslim berserikat dalam 3 perkara, yaitu padang rumput, air, dan api. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Kebijakan liberalisasi migas ini sesungguhnya hanya untuk melayani kepentingan oligarki dan tuntutan kapitalis asing dengan mengabaikan hak dan kepentingan rakyat. Maka kebijakan rencana menaikkan harga BBM, LPG, dan TDL adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat yang sangat nyata. Berkenaan dengan pendapat dan pandangan tersebut, kami dari Forum Tokoh Peduli Umat Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan pernyataan sikap bersama. 1. Menolak dengan tegas rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM, LPG, dan TDL karena rencana ini adalah kebijakan dolim dan khianat yang akan menambah kesengsaraan dan penderitaan rakyat. 2. Menuntut kepada pemerintah selaku penanggung jawab, pelayan, dan pemelihara segala urusan rakyat untuk segera menghentikan dan membatalkan segala kebijakan liberalisme migas dan seluruh kekayaan sumber daya alam lainnya. Karena sejatinya hal ini bertentangan dengan syariat Islam, di mana dalam pandangan Islam seluruh kekayaan sumber daya alam adalah milik umum yang pengelolaannya diserahkan kepada negara yang hasilnya semata-mata diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. 3. Menyeru kepada pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, tak terkecuali di Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk mengambil Islam semata sebagai solusi hak dan tuntas, menerapkan syariat Islam secara kafah sebagai solusi bagi seluruh problematika yang menderah negeri ini. Dengan menerapkan syariat Islam secara kafah, Indonesia akan bisa betul-betul terbebas dari cengkraman neo-imperialisme dan neoliberalisme yang dijajakan ideologi kapitalisme yang telah menimbulkan bahaya dan bencana bagi seluruh umat dan bangsa dunia. Demikian pernyataan sikap bersama ini disampaikan. Kendari, 27 April 2022. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tertanda Ketua Forum Tokoh Peduli Umat Sulawesi Tenggara, Ainun Naim. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Takbir! Takbir!